Jadi Bunda Siti Hajar waktu itu terus aja dia melakukan kreasi, berikhtiar, berusaha, dia lari dari Safa dan Marwah, ya dengan harapan, dengan mimpi dia adalah dia bisa mendapatkan air. Yang dapat airnya siapa? Nabiullah Ismail. Jadi kadang-kadang itu ya, kadang-kadang yang ikhtiarnya siapa, yang dapatnya siapa. Itu biasa, lumrah. Itu pelajaran buat kita semua. Kemudian disuruh ngadep di cermin itu ada tulisan siapa saya. Saya baca kan siapa saya. Ya kamu jawab siapa saya, kata guru. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Itu kan masing-masing orang kan punya punya apa namanya, punya parameter tersendiri, punya ukuran-ukuran masing-masing. Ya, bisa jadi menurut saya ini seni, tapi bagi yang lain mungkin ini bukan seni. Sama ketika kita melihat gambar sesuatu, kita mengatakan bahwa ini karya seni yang luar biasa. Tetapi bisa jadi bagi sebagian ini adalah karya seni yang biasa-biasa saja. Tetapi ini saya mencoba untuk merangkum dari perjalanan-perjalanan yang kita lalui, yang saya lalui khususnya terkait dengan bagaimana mengelola hidup kita. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, para alumni, para jamaah yang saya hormati, tentu kita sebagai manusia punya banyak keinginan, punya banyak kebutuhan, walaupun pernah kita diingatkan bahwa alam raya ini, dunia ini pasti bisa memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi tidak akan bisa memenuhi keinginan umat manusia. Karena kalau keinginan mah ya, Bapak Ibu, ada sekarang dapat A, besok pengen dapat lebih lagi, besok pengen ini terus nggak akan selesai-selesai keinginan kita. Tetapi kalau kebutuhan kan biasanya selesai. Hari ini butuh makan, ada makanan kan selesai. Yang penting kan bahwa perut kita kenyang, tidak kelaparan, selesai. Tapi kalau misalnya soal keinginan, ingin makan dengan apa, ingin makan di mana, ingin dan seterusnya. Jadi kalau keinginan itu memang banyak sekali dan itu sangat 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 tidak terbatas. Nah, sementara kalau kebutuhan itu pasti terbatas. Namun demikian, tentu kita semua pasti punya mimpi ya, punya mimpi. Kita ingin punya anak yang soleh dan soleha, kita ingin karir kita naik terus, kita ingin punya kekayaan seperti apa, kita ingin anak-anak kita kuliah di mana, kita punya mimpi untuk punya pesawat misalnya. Ini Ambu ini lagi punya mimpi punya pesawat katanya. Mobil bis saja kita belum punya gitu ya. Tapi mimpinya sudah pengen punya pesawat misalnya. Nah, apakah itu boleh atau tidak boleh? Boleh. Nah, terkait dengan mimpi ini, next, Om Anas, terkait dengan mimpi ini, saya mencoba membuat salah satu quotes lah. Ini saya dapatkan pada saat apa saya lupa lagi waktu itu ya, di bulan Agustusan lah kira-kira. Saya merenung, mendapatkan apa namanya, sesuatu yang kemudian saya tuliskan dalam bentuk kalimat, esok adalah kreasi para pemimpi. Yang bisa jadi mimpi kita berbeda dengan mimpi mereka. Maka kehendak Tuhanlah yang pasti, karena sejatinya esok adalah misteri. Nah, ini saya dapatkan, saya lupa lagi ya, dalam posisi apa dan dalam seperti apa. Maksudnya adalah bahwa kita tidak pernah tahu besok, bukan hanya besok, mungkin detik
ke depan, menit ke depan, jam ke depan, hari ke depan, tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Nah, bagi yang sudah pernah melaksanakan umroh, di dalam doa waktu sa'i itu kan, di dalam apa namanya, eh, pilar hijau, itu ada salah satu doa yang eh, di konon katanya di itu selalu diulang oleh siapa? Oleh Siti Hajar, oleh Bunda Siti Hajar waktu dulu dia sedang mencari air karena dia dan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam kehausan. Itu ada kalimat yang luar biasa. Innaka ta'lamu ma la na'lam. Ada yang masih ingat nggak? Yang apa namanya? Yang lengkapnya? Rabbikfir warham wa'fu watakarom dan seterusnya. Ada innaka ta'lamu ma la na'lam. Sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui apa yang tidak aku ketahui. Nah, jadi Bunda Siti Hajar waktu itu terus aja dia melakukan kreasi, berikhtiar, berusaha, dia lari dari Sofa dan Marwah, ya dengan harapan, dengan mimpi dia adalah dia bisa mendapatkan air. Yang dapat airnya siapa? Nabiullah Ismail. Jadi kadang-kadang itu ya, kadang-kadang yang ikhtiarnya siapa, yang dapatnya siapa. Itu biasa, lumrah. Itu pelajaran buat kita semua. Jadi teman-teman sekalian, boleh kita, bukan boleh, bahkan memang ya mestinya memang kita eh, apa namanya memiliki mimpi ke depan, tadi mimpi punya anak yang soleh dan soleha, punya ini dan lain sebagainya lah. Eh, Mimpi karir kita naik terus dengan cepat dan seterusnya, itu boleh. Nah, dan itu harus di-create dengan baik. Harus di-create. Di-create itu di apa ya? Ya, dikreasikan, dibuat, dibikin, direncanakan, dan seterusnya. Yang bisa jadi antara kreasi kita dengan kreasi yang lain akan berbeda. Kreasi-kreasi para pemimpi itu kan luar biasa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan kreasi-kreasi orang-orang yang kemudian sekarang kita banyak mengenal nama-nama tersebut. Uh, Next, Manas. Nah, sebelum masuk ke situ, tentu saya ingin menyampaikan satu hal tentang pertanyaan yang ini kita kenal dan saya yakin semuanya juga pernah mendapatkan ini. Saya nggak tahu ya di generasi yang sekarang ya, mungkin saya nggak tahu ya Anas ini dapat nggak ya Anas terkait pertanyaan ini. Saya dulu waktu zaman aliyah lah, saya dapat ini dipanggil guru BK, bimbingan konseling, kemudian disuruh ngadep di cermin itu ada tulisan siapa saya. Saya baca kan siapa saya, ya kamu jawab siapa saya kata guru. Ya saya Yayat Bu gitu aja kata. Ya Yayat itu siapa gitu. Wah, terus aja gini ya. Jadi ditanya. Dan ini ternyata penting ya, Bang. Ketika saat ini kita misalnya ya berbicara pada diri kita sebagai individu, kan katanya ada manusia sebagai makhluk individu, ada manusia sebagai makhluk sosial atau bahasa Aristotelesnya sebagai zoon politikon gitu ya. Nah, itu pasti ada sesuatu yang kemudian kita secara intrinsik maupun ekstrinsik kita eh, memiliki kemampuan dasar. Jadi misalnya sebagai individu, ini saya ini siapa sih? Gitu. Saya ini sebagai pengusaha, sebagai aktivis, sebagai pekerja, sebagai ibu rumah tangga, sebagai apalagi nih yang masih ada di sini sebagai eh, birokrat, sebagai teknokrat, sebagai dan seterusnya. Jadi ini penting untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan menjadi modal awal kita, modal dasar kita untuk bisa melaju lebih jauh. Kalau kita tidak punya ini, tidak punya jawaban atas siapa diri kita, nah, tentu kesananya akan bukan akan susah ya, tetapi untuk melaju lebih jauh
mungkin akan lebih lebih jalannya akan lebih lebih panjang, mungkin akan lebih terjal dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita tahu tentang diri kita, kemampuan kita, apa yang kita miliki, baik yang menyangkut tentang yang bersifat materi maupun non materi. Non materi itu apa ya? Seperti misalnya kecerdasan, attitude, kemudian sikap-sikap kita dan lain sebagainya, tentu kita akan bisa memulainya lebih jauh. Nah, ini ada satu kisah nih, kisah Larry Ellison. Yang Larry Ellison itu sekarang jadi orang terkaya kedua di dunia. Jadi yang terkaya itu kalau nggak salah kan masih Elon Musk ya. Nah, ini dia Larry Ellison ini dia nyalip Jeff Bezos yang Apple kalau nggak salah itu dia, apa Amazon ya saya lupa. Nah, Larry Ellison ini dia kisahnya itu menggambarkan soal perjalanan seorang individu yang menolak untuk mengikuti ekspektasi orang lain dan memilih jalannya dan mencapai kesuksesan dengan cara yang tidak terduga. Kita sering dulu ya mendengar kayak misalnya kisahnya Thomas Alva Edison, katanya sekolah aja dikeluarin karena dianggap bodoh begitu. Kemudian banyaklah cerita-cerita yang begitu, ternyata bukan karena bodoh, ternyata dia sedang mencoba terhadap kemampuan dirinya itu, dia berbeda dengan yang lain. Dan kita banyak melihat ya, orang-orang yang kemudian menjadi tokoh-tokoh, itu memang biasanya adalah mereka yang bekerja atau melakukan pekerjaan atau melakukan aktivitas yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, di anak-anak sekarang itu, saya juga baru-baru ini kemarin diskusi sama Mbok soal FOMO, ada istilah FOMO, ada istilah JOMO. Ada yang tahu istilah FOMO dan JOMO, teman-teman? Bapak Ibu? Ya kalau angkatan 80 ke bawah kayaknya memang agak susah ya tahu itu ya. Eh, Tetapi angkatan-angkatan sekarang, FOMO itu adalah fear of missing out. JOMO itu joy of missing out. Secara sekilas FOMO itu adalah kita atau orang-orang mereka yang selalu mengikuti tren dan sangat takut ketinggalan akan tren tersebut. Jadi misalnya orang beli apa pengen, orang datang kemana pengen, orang ini, aduh nanti kalau saya nggak ke sana, saya ketinggalan nih nggak bisa bercerita. Kalau pokoknya apa yang orang lain jalanin, kita ingin ikutin gitu tren itu. Nah, sementara JOMO itu adalah mereka yang apa ya, bukan menyendiri, tetapi dia enjoy dengan dirinya dan dia tidak takut untuk ketinggalan oleh orang lain. Jadi dia tidak mengikuti tren. Bisa jadi malah dia akan menjadi trendsetter ke depannya. Artinya kalau ini yang satu ini jadi follower, yang ini dia menciptakan sesuatu kemudian diikuti orang. Kalau menjadi follower kan istilahnya pada akhirnya kan jadi membesarkan yang lain. Tetapi kan kalau yang Jomo itu, dia mungkin akan agak sedikit lama, tetapi ketika dia menemukan sesuatu, dia akan diikuti oleh orang lain. Jadi pada akhirnya orang lain itu adalah orang-orang yang melakukan secara tidak langsung, melakukan testimonial tentang sesuatu yang sudah diraih oleh orang lain. Jadi dibesarkan. Jadi ini ya, Bapak Ibu sekalian, jadi mulai sekarang dan saya yakin juga semuanya juga sudah melakukan ini semua, saya kira ya sebagian besar. Dan bagi yang belum dan juga termasuk saya sendiri juga mungkin perlu juga terus untuk bertanya tentang siapa diri saya, siapa ini. Jadi kalau dalam eh, saya di BPJS Ketenagakerjaan dapat ilmu tentang the first principle thinking. Jadi kalau kalau bahasanya santri, bahasanya Anas itu adalah ilmu tasalsul. Dan kan ada tasalsul di dalam ilmu mantik ya. Di dalam kitab ilmu mantik itu ada ilmu tasalsul, ada istilah tasalsul, ada istilah daur. Daur itu circle. Circle itu jadi sesuatu yang terus kita lakukan evaluasi. Kalau dalam organisasi itu kan ada istilah
kita mulai merencanakan, kita kerjakan, kita evaluasi, kita apalagi kita kemudian laksanakan, habis itu kita rencanakan kembali. Nah, itu adalah daur atau circle ya. Atau dalam saya berkesempatan kemarin itu ke California, itu di salah satu universitas di sana itu, dia menyampaikan tentang ilmu metode design thinking. Nah, design thinking itu juga sama. Itu bentuknya nanti itu circle. Jadi mulai dari kita berempati, kemudian kita mendefinisikan apa yang kita dapatkan di lingkungan itu, kita kemudian apa namanya selanjutnya kita munculkan gagasannya, kemudian kita lakukan membuat prototip, kemudian selanjutnya adalah melakukan tes, baru kemudian balik lagi ke implementize dan lain sebagainya. Jadi itu. Nah, sementara kalau tasalsul itu melihat asal usul. Asal usul itu apa? Asal usul itu jadi kalau pertanyaan itu ke akarnya. Jadi siapa saya itu? Saya itu misalnya Yayat Saripul Hidayat. Ya siapa Yayat Saripul Hidayat itu? Nah, itu ditanya terus bahwa oh saya ini mungkin yang paling sederhana kalau dari sisi nasab itu oh saya anaknya eh siapa anak bapak saya, anak ibu saya, bapak saya itu seperti apa ya, terus gitu sampai sampai ketemu bisa jadi kita menemukan sesuatu yang baru belum sampai dasar. Yang kemudian setelah perjalanan, oh ternyata ada lagi tentang diri kita itu siapa ya gitu. Next. Nah, kenapa penting ini? Nah, ini nih, ini kan tak kenal maka tak sayang atau Yahya bin Mu'az Ar-Razi atau sebagian ada juga yang mengatakan bahwa ini hadis, walaupun sebagian juga ada yang mengatakan ini sanad dhaif yang hanya disampaikan oleh ulama sufi yang bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi, rahimahullah. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Ini lebih jauh lagi lah, ini lebih lebih dalam lagi. Artinya ketika kita tahu tentang diri kita maka kita akan bisa mengenal lebih banyak, bisa akan menyayangi diri kita dan tentu dalam perjalanannya kita akan menemukan yang sesungguhnya di kita. Lanjut next. Nah, mengetahui siapa saya itu adalah ujungnya adalah di identitas. Nah, identitas ini, teman-teman, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini adalah kalau dalam definisi ini kan seperangkat kualitas, keyakinan, diri pribadi, penampilan, atau ekspresi, dan sebagainya. Secara umum barangkali begini, identitas itu. Kayak kita misalkan, identitas negara kita ada lambang Garuda, ada lagu Indonesia Raya, ada apa lagi ya? Ada bendera merah putih. Kalau di Jawa Barat ada udang-udang apa nih? Apa sih namanya? Yang udang-udang itu Wah, ikat ada ikat. Blangkon lah kalau di Jawa gitu ya. Oh, kalau Blangkon oh, itu orang Jawa gitu. Kalau pakai pakaiannya ini, oh itu orang Sunda. Kalau pakai yang apa, yang kayak mahkota gitu, oh itu orang Makassar dan seterusnya. Itulah yang kemudian menjadi ciri. Nah, dalam konteks diri, ciri itu juga banyak. Ini saya misalnya tentang diri saya. Saya adalah aktivis dulu. Aktivis, ambu tahu betul lah gitu ya perjalanan ini. Ya gimana nggak tahu ya, bareng terus. Jadi aktivis. Begitu mau usaha, ya mau usaha itu orang-orang nggak percaya saya ini bisa usaha itu nggak percaya. Para senior, teman-teman, biasanya juga ente ngurusinya politik, biasanya juga ngurusinya isu, biasanya juga ngurusinya adalah ya soal-soal yang berkaitan dengan isu-isu sosial lah gitu. Jadi ketika mau usaha itu saya dikenalnya sebagai aktivis. Nah, untuk mengubah identitas ke yang baru sebagai yang mulai usaha itu memang susah, nggak bisa serta merta. Dan cara meyakinkannya pun juga agak sulit. Baru sudah beberapa tahun dan istilah kita itu
Ini harus jadi Ronin dulu ini. Ronin itu keluar dari barisan. Kalau bahasa orang-orang anak-anak fisika itu harus tereksitasi ya. Jadi kalau ada elektron, proton, elektron itu elektron yang berputar berputar selalu ada yang keluar dari barisan. Memang ujungnya yang keluar dari lingkaran itu dia akan mati, artinya padam, atau dia akan membentuk lingkaran baru dan kemudian membesar lagi, membesar lagi. Nah, itu saya rasakan betul begitu. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun baru mulai ada yang nanya, kan travelnya jalan, alhamdulillah jalan sih. Kenapa? Eh, Mau nanya ini, itu ada yang nanya dan mereka tahu bahwa eh, apa namanya kita usaha dan ditanya tentang usaha, itu bahagianya luar biasa. Berlanjut, makin ada lagi yang nanya, makin banyak yang nanya, makin banyak yang nanya. Disitulah mulai identitas baru keluar, identitas baru muncul bahwa oh saya sudah dipercaya punya usaha gitu. Yang sebelumnya orang nggak percaya gitu, bahwa identitas saya ya aktivis, yang ngurusinnya ya ngurusin isu lah, isu-isu segala macam isu lah begitu. Ngurusinnya soal politik lah, soal deal-deal politik lah segala macam, atau menyambungkan satu dengan yang lain dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah soal identitas. Karena begitu kita punya identitas baru, maka seseorang ketika memiliki identitas yang jelas, tentu akan lebih mudah meraih tujuan dalam hidupnya. Jadi kalau belum punya identitas itu akan agak susah. Ya kayak tadi lah, biasanya saya di ininya sebagai aktivis, pengen jadi pengusaha, agak susah begitu ya. Dan begitu usaha udah mulai dipercaya, orang-orang akan oh iya ternyata bisa juga tuh si Ayat usaha ya gitu. Ya, walaupun pada akhirnya ternyata idealisme dalam aktivis itu tidak bisa, bukan tidak bisa ya, tetap tetap harus ada dan dipertahankan. Walaupun ujungnya saya kemudian ditarik oleh teman-teman SP untuk ikut seleksi BPJS Ketenagakerjaan, masuk lagi di dunia itu, dan beberapa senior bilang, eh, ah kok balik lagi sih ke situ? Udah jadi pengusaha aja. Saya bilang ini tugas negara dulu lah ini sementara tugas negara dulu ini. Karena kebetulan waktu itu lagi COVID ya, lagi usaha, jadi lagi mau naik usaha, COVID akhirnya turun lagi dan kemudian merangkak lagi dari awal. Nah itulah sekilas tentang bagaimana kita membentuk identitas kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya kira teman-teman yang lain juga sama. Misalnya tadi ada di sini, tadi saya lihat ada Bu Minju misalnya di BPJS Ketenagakerjaan sebagai ini. Dia punya identitas sebagai profesional. Atau teman-teman di sini ada Mas Didi, dia punya identitas kalau urusan soal digitalisasi, yaitu sama Mas Didi. Kalau urusan jaminan sosial ketenagaan itu sama Bu Minja. Kalau urusan ini sama TNM saya. Kalau urusan pasar sama si Ano. Kalau urusan ini sama si Ano. Itulah identitas. Kalau kita sudah punya identitas begitu, itu akan lebih memudahkan. Ya, jadi misalnya ini saya ini mau masuk ke pasar, gimana caranya ya? Di sini ada Teneng nggak yang pasar Johar ini? Nah, oh di pasar itu begini, oh tanya Teneng aja, itu dia lebih paham soal pasar. Gitu. Kalau kita ingin tahu soal tentang apa namanya jual beli tanah lah, apalah atau bikin perusahaan, oh itu tanya Ambo Ina aja, dia notaris. Gitu. Nah itu sudah punya identitas, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Next. Nah ini salah satu contoh juga dalam konteks dia membuat identitas. Nah ini saya berkesempatan waktu perjalanan kemana ya waktu itu, di dalam pesawat, kabin pesawat saya nonton tentang Ferrari dan Lamborghini. Ini quote ini saya luar biasa ini karena memang bisa memberikan semangat buat kita. Kata Ferrari, Enzo Ferrari, dia sampaikan bahwa belilah Ferrari jika Anda ingin menjadi seseorang. Ini kalimatnya ya. Belilah Ferrari jika Anda ingin menjadi seseorang. Sementara Ferruccio Lamborghini, pendiri Lamborghini, dia bilang, belilah Lamborghini jika Anda telah menjadi seseorang. Ini kalimatnya beda nih.
hampir sama, tetapi ada kalimat yang berbeda, yang satu ingin, yang satu telah. Artinya gini nih, misalnya ya, kalau mau jadi sultan, beli Ferrari dulu. Maka kok akan dianggap sultan karena kaya raya lah, bisa kebeli Ferrari lah dan sebagainya. Tapi Perusio bilang lain. Dia, kalau misalkan ke saya misalkan ya, kalau sudah jadi sultan boleh kamu beli Ferrari, beli Lamborghini. Kalau belum jadi sultan jangan dulu beli ini. Ini belum layak buat, belum kelasnya Anda mendapatkan ini. Nah itu kan sesuatu yang berbeda. Jadi dia ciptakan identitas masing-masing organisasi ini dengan begitu luar biasa, dan tentu itu juga dengan penuh effort yang luar biasa juga dari masing-masing foundernya itu. Ya, misalnya Bebetur. Bebetur itu kan sedang dan terus mencoba untuk menyampaikan bahwa eh, kita kan sering sampaikan teman terbaik, tempat terpercaya. Apa tempat apa tempat terbaik, teman terpercaya. Ini sering kebalik-balik ini. Tempat terbaik, teman terpercaya. Apa yang sebenarnya sedang disampaikan oleh Bebetur? Jadi kalau ingin, Bebetur tidak sedang berbicara soal biaya misalnya, tidak sedang berbicara soal harga, tidak sedang berbicara soal soal nominal angka. Dia sedang berbicara bahwa Bebetur kalau ingin mendapatkan tempat yang bagus, fasilitas yang ini baik, dan orang-orangnya juga dapat dipercaya, memberikan pelayanan yang luar biasa, maka datanglah ke Bebetur. Tapi kalau misalnya Anda ingin mendapatkan harga yang Anda berbicaranya soal nominal, maka silakan Anda bisa cari di tempat yang lain. Ini soal identitas. Ya. Nah, makanya dalam konteks misalnya sebagai teman terpercaya itu ada tagline yang lain nih, teman-teman semuanya. Apa? Memberi sebanyak bekerja sebanyak mampu, memberi sebanyak ikhlas. Nah, makanya kan tidak jarang misalnya dulu lah saya masih di situ, atau sekarang kemarin Ustadz Budi itu direktur-direktur pun itu masih terus dia mau ngangkat koper, ngitung koper dan lain sebagainya. Nah, itu tuh bagian dari bagaimana itu misalnya ingin menyampaikan bahwa dia menjadi teman terpercaya di mata customer-nya. Jadi inilah identitas ya, soal identitasnya. Teman-teman juga di tempat yang lain juga sama, silakan membuat identitas sendiri. Jadi misalnya saya ingin mencontohkan nggak terlalu jauh-jauh lah. Misalnya Notaris Ine Mulyati. Nah itu Notaris Ine Mulyati itu terkenal strike misalnya. Kalau nggak mau diajak main-main lah kira-kira gitu. Pokoknya kalau aturannya begini, begini. Kalau nggak begini ya nggak mau saya gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau main-main silahkan cari yang lain. Kalau saya ini, tapi selesai semuanya. Atau misalnya eh, apa? eh ini Pak Bumince kalau ada nih saya ingin contohkan di BPJS itu ada namanya Bumince Iya, Watu. iya. Dia eh, seorang leader yang luar biasa ini. Jadi dia punya identitas. Jadi kalau urusan kepesertaan yang berkaitan dengan pemerintah, itu jagoannya itu. Udah dia udah punya identitas itu gitu. Atau ini ada eh, Mang Budi nih, ada Mang Budi, Budi Aliul Hidayat nih. Nah, itu identitas-identitas itu harus muncul agar apa? Itu akan menjadi pembeda antara kita dengan yang lain. Bahwa kemudian ada orang lain mengikuti kita, itu soal lain yang tadi. Kembali ke istilah anak-anak sekarang, ada FOMO, ada JOMO. Nah, jadi begitulah kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, lanjut. Eh, Next, Nas. Nah, setelah kita tahu tentang diri kita, identitas kita juga sudah kita jelaskan. Jadi Perusio Lamborghini itu dulu dia dalam tanda petik ya, bukan dihina lah, di inilah sama Enzo Ferrari itu, dia kemudian membangun sebuah kekuatan baru, bukan membuat, membangun dia mengkreasikan apa yang dia miliki, dan dia mulai dia bikin
sesuatu yang kemudian bisa berbeda, menyempurnakan apa dari yang ada itu, dan selanjutnya ketika dia memiliki keyakinan, dan itu menjadi keyakinannya dia, bahwa kenapa perlu yakin? Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa keyakinan, pasti hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Kalau kita misalnya nih was-was gitu, was-was itu apa ya? Was-was atau mang-mang atau ragu-ragu gitu ya. Bahkan bisa jadi kita tidak akan pernah sampai pada apa yang kita inginkan, kita mimpikan. Misalnya ya, kita ingin pergi ke Bandung atau ingin ke Jakarta, tapi dipikirin terus. Kita tidak pernah bisa yakin misalnya naik apa ya ke sana ya? Apa naik mobil, naik kereta, dari Karawang kan ada tuh kereta, apa mendingan pakai motor aja ya? Atau pakai apa ya? Terus dipikirin, akhirnya nggak sampai-sampai. Nah, saya selalu dapat, apa namanya, dapat asupan, dapat vitamin tuh dari Ambu tuh. Ambu tuh kalau udah ngomong itu luar biasa. Nah, itulah yang membuat kita semakin yakin terus, "Ah, ini harus jalan, ini bisa, ini harus begini." Jadi apa ya, keyakinan itu karena kata John Locke itu adalah keyakinan merupakan kan hasil pemikiran dan rasionalitas, dan harus rasional memang. Bahwa, "Oh, saya akan pergi ke Jakarta, saya akan menggunakan kendaraan, mobil, karena di sana akan begini-begini, waktu tempuh sekian, saya yakin bahwa 2 jam saya bisa sampai, maksimal 2,5 jam misal, atau syukur-syukur bisa 1 jam kalau tidak macet. Tapi misalnya, aduh nanti di perjalanan, oh berarti saya harus pakai motor, yakin dengan pakai motor kita bisa lebih cepat, atau kita pakai apa dan lain sebagainya." Jadi, kalau menurut Bandura dia menyatakan bahwa apa namanya, ketika keyakinan diri seseorang itu terhadap kemampuan dirinya, bisa untuk mengatasi tantangan. Karena ketika kita yakin ada yang dimimpikan di depan, maka tantangan apapun pasti harus dilalui. Jadi, istilahnya tuh kalau bahasa Ambu jangan cemen gitu. Masa baru dapat tantangan satu 2 aja, udah apa namanya, udah mau mundur, begitulah kira-kira. Nah, bisa jadi karena itu kita belum punya keyakinan yang kuat. Belum belum yakin bahwa benar nggak sih ini yang saya lalui itu, bisa sampai pada apa yang kita mimpikan tersebut. Begitupun juga misalnya dalam konteks, usaha, dagang, kemudian mendidik anak. Benar nggak, yakin kita bahwa ketika anak kita, disekolahkan kemana, itu akan mampu mencapai apa yang diharapkan oleh kita dan juga oleh anak kita misalnya. Nah, inilah keyakinan yang perlu dan itu akan berawal dari yang tadi. Ketika kita tahu tentang diri kita tahu bahwa identitas kita itu A dan kita yakin bahwa itu adalah sesuatu yang bisa jadi pijakan kita, maka apa namanya, selanjutnya adalah ini akan menjadi sebuah kekuatan. Nah, next, nah ini walaupun ada quote ya, kalau dalam quote itu kan gini, kalau kata Audrey Jene itu, dia menyampaikan, "Jangan menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggu datangnya sayap. Yakinlah bahwa kau mampu untuk terbang sendiri." Jadi memang harus punya keyakinan bahwa kita mampu untuk melakukan itu semua. Next, nah tadi kembali kepada yang tadi bahwa ketika kita yakin, maka ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa, ya. Kenapa? Karena jadi kalau kata beberapa ini disampaikan bahwa kekuatan itu adalah kan kemampuan, bukan hanya kemampuan fisik ya, tetapi juga kemampuan mental kita untuk bertindak dalam menghadapi tantangan atau hambatan. Kalau di organisasi itu kan kita sering tuh bikin SWOT gitu ya. Apa, kalau bahasa Indonesia itu ada kekuatan, kelemahan, terus apa, peluang, tantangan. Karena dalam hidup ini, siklus ini pasti akan selalu itu ada. Nggak mungkin misalnya, seseorang untuk sampai pada kesempurnaan itu dia begitu aja ngalir aja nggak mungkin. Pasti akan ada tantangan. Tantangannya apa? Ya tergantung apa yang sedang kita mimpikan, tantangannya ya di situ pasti akan selalu ada. Nggak mungkin rasa-rasanya tidak ada yang tidak ada tantangannya ketika kita menjalani kehidupan. Dalam rumah tangga, masa iya sih kita pengen
barang dari dunia sampai akhirat, ya, tidak ada tantangannya, pasti ada tantangannya. Tantangannya apa? Karena setan nggak mau kita ini, apa istilahnya tuh, eee, bahkan kalau dalam konteks rumah tangga itu kan ada bahwa cerai itu adalah sesuatu yang Allah benci kan, Allah membenci perceraian itu. Nah, setan pasti mengganggu kita tuh untuk, ini nggak boleh ini orang-orang ini terus-terusan, bersatu ini." Ketika kita misalnya benar-benar bisa, cerai, manusia, yang rumah tangga cerai, yang sorak siapa? Yang sorak setan, misalnya gitu ya. Dia berhasil, akhirnya kitanya yang nggak berhasil sampai, bersatu dari dunia sampai akhirat gitu. Jadi pasti akan ada tantangannya. Kita ingin anak-anak kita berhasil, sekolahnya, berhasil, tidak ada tantangan? Pasti ada tantangannya, kayak gitu. Kemudian di dalam karir pasti akan ada tantangan, di dalam dunia profesional pasti ada tantangan, usaha pasti ada tantangan, di pasar pasti akan ada tantangannya. Tetapi ketika kita tadi memiliki kekuatan, keyakinan, memiliki keyakinan bahwa kita bisa melewati itu semua, maka itu akan menjadi kekuatan yang mampu untuk menghadapi berbagai hambatan yang akan dilalui. Ya, baik kekuatan itu berupa kecerdasan, keterampilan, daya tahan diri kita, fisik kita, mental kita, emosional kita. Makanya ada istilah IQ, baik kecerdasan itu kan IQ, termasuk juga emotional quotient ya, EQ-nya itu juga menjadi sangat penting. Nggak bisa misalnya kita pintar, tapi kerjaannya tapi dari sisi emosi marah mulu. Kalau ada orang yang tidak sesuai dengan kita, salah, kita marah. Nah, itu artinya kan berarti emotional quotient-nya juga belum, perlu lebih dikuatkan lagi. Dan kekuatan ini kalau menurut William James itu disampaikan bahwa ini akan mempengaruhi kemampuan individu untuk mencapai tujuan dan merasa puas dalam hidup. Jadi memang perlu, jadi kekuatan. Jadi yakin ini ketika kita memiliki keyakinan, ini akan menjadi sebuah kekuatan. Tetapi kalau kita tidak memiliki keyakinan, apalagi tadi ragu, mang-mang ya atau was-was lah, ini jadi nggak ya? Wah ini selesai aja itu di dalam diskusi gitu, nggak bergerak-bergerak, tidak menjadi kekuatan. Tidak tumbuh, tidak berhasil menjadi apa yang kenapa? Karena kita ragu. Dalam konteks misalnya, pekerjaan misalnya, ini kalau saya datang ke sini, saya dapat peserta nggak ya? Kalau saya datang ke ini, saya dapat jamaah nggak ya? Ragu terus, ya nggak akan dapat jamaahnya, nggak akan dapat pesertanya, nggak akan dapat, pembelinya, nggak akan dapat ini. Tetapi begitu kita yakin, bismillah. Saya jadi ingat ini cerita, pribadi saya sama ambu nih. Waktu itu beres pileg, saya pernah nyalon jadi anggota DPR RI, kalah gitu ya, di tahun 2009 ya. Eee, Ambu udah kerja di salah satu, lembaga, udah kerja, kemudian di tahun 2011, 2012 ya, Bu, ya, kemudian kita pindah karena Ambu udah jadi notaris, kemudian kita pindah. Pertanyaan Ambu itu apa tuh? Satu, "Terus kita mau gimana?" katanya di sana gitu ya. Ini kan luar biasa ya, pertanyaan dari seorang istri kepada suaminya coba. "Bah, terus, gimana ke sana? Kan nggak ada penghasilan, Abang nggak punya duit." Bu yang sedang gajian kan jadi nggak punya duit juga kan, akhirnya nggak gajian. Saya hanya sederhana waktu itu menyampaikan dan alhamdulillah Abu setuju akhirnya. "Bu," saya bilang, "yuk kita buka notaris di sana. Terus gimana nanti?" Saya bilang, "Itu tukang handphone, yang punya toko handphone tuh di mall ya, ibu-ibu yang suka ke mall kan, itu kan berjajar tuh, berdempetan lah." Saya bilang, "Itu laku tuh, bisa hidup, bisa bayar tempat, tempat tempat kontrak lah di mall itu. Atau misalnya ketika kita ke pasar, Bu, kan kita sering ke pasar tuh. Itu yang namanya tukang sayur, itu berdempetan tuh kalau subuh itu kan. Dari tukang sayur yang jualannya pun sama, sayuran, gitu. Tapi mereka bisa hidup tuh, terus kita bismillah bismillah
pasti Allah kasih rezeki kita, yakin bahwa kita pasti akan bisa hidup di sana. Nah, akhirnya diskusi-diskusi, ya udahlah bismillah, yuk pindah, ayo pindah gitu. Begitu sampai di Karawang, mikir lagi ini gimana ini memulainya gitu. Tapi akhirnya kita coba mulai pelan-pelan dan lain sebagainya, dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata bisa tetap bisa hidup, dan Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk terus bisa apa namanya maju gitu ya. Maju dalam konteks kita ya, dalam konteks kami. Jadi itulah yang menjadi sebuah keyakinan yang pada akhirnya akan menjadi sebuah apa namanya kekuatan. Next, ada contoh lagi nih. Ini sering diulang-ulang. Ini kisahnya Khalid bin Walid ya. Jadi dia sampaikan kepada Khosrow itu, jadi sejatinya aku bersama pasukan yang mencintai kematian sebagaimana penduduk Persia menyukai arak. Atau dalam bahasa yang lain itu ada yang disampaikan oleh panglimanya ke Khosrow II itu, ke apa penguasa Persia itu, kita tidak mungkin mengalahkan pasukan Arab ini karena dia pasukan ini mencintai mengalahkan mereka, pasukan yang mencintai kematian lah kira-kira begitu. Nah, sementara kita pasukan kita ini mencintai kehidupan. Kan beda tuh. Artinya gini, bagi umat muslim waktu itu, ketika dia berjihad, maka mati itu adalah masuk surga. Maka dia sudah tidak peduli lagi mau mau pada saat perang itu meninggal, itu yang dia sukai. Nah, ketika berhadapan kan pasti akan ada kekuatan dari keyakinan tadi yang menjadi sebuah kekuatan, sehingga memang ketika berperang itu betul-betul effortnya ya luar biasa gitu. Jadi apa full lah begitu ya effortnya. Nah itu. Jadi kalau kita juga misalnya full mengeluarkan seluruh apa namanya seluruh kekuatan kita, itu pasti akan menjadi sesuatu yang eh, bisa mewujudkan mimpi kita. Nah, dalam konteks yang lain, misalnya dalam konteks saya di BPJS Ketenagakerjaan itu dapat ilmu-ilmu, dapat istilah-istilah baru. Ya, jadi itu yang kemudian yang buat jadi luar biasa. Kalau kita mengerjakan sesuatu tanpa keyakinan, pasti hasilnya juga akan biasa-biasa saja. Kita sudah tahu kan diri kita, sudah kita bentuk identitas kita seperti apa, kemudian kita yakin dengan apa yang sudah kita temukan pada diri kita, yang walaupun tadi ilmunya pakai ilmu daur, pakai ilmu circle, artinya tidak berpuas diri di satu titik, karena bisa jadi ada titik-titik yang lain yang belum kita temukan, dan itu kemudian menjadi kekuatan kita, maka perlu sekali kita ungkapkan. Nah, jadi barang siapa yang bersyukur, kan Allah sudah janji tuh, maka Allah akan melipat gandakan, akan memberikan keberlimpahan kepada kita.